Kita selama ini telah mengejar segala sesuatu yang serba hayalan. Kita tidak pernah hidup dengan nyata. Kita begitu menyukai kepalsuan yang diformatkan kepada kita. Orang-orang telah lupa untuk mengajari kita menjadi diri kita yang asli. Padahal diri kita yang asli sungguh indah dan istimewa serta mewah. Patrap semedilah sejenak dan dengarkan hanya yang ada di dalam sini. Maka kita akan tersadar bahwa kita telah kehilangan momen-momen kebahagiaan yang tak terhingga sepanjang hidup kita. Tidakkah kita tahu segala sesuatu itu diciptakan demi sukacita kita? Jangan mencoba untuk bahagia, tapi jadilah bahagia. Jangan mencoba mencari kebenaran, tapi jadilah kebenaran. Sembari terus melatih diri untuk selalu menuju suci yang sempurna. Sebab karena itulah kampung halaman kita, rumah kita, asal-usul kita, tumpuan kita, dambatan kita. Keadaan manusia hidup yang tercerahkan hanya mempunyai luapan cinta kasih sayang murni. Cinta kasih sayang yang tulus untuk diberikan kepada siapapun dan apapun tanpa ego pamrih dan arogan. Bebas dari segala macam kebencian dan penghakiman serta pengingkaran. Hanya mengalami kebahagiaan yang sempurna, tentram, hakiki, apapun keadaannya, meskipun kelihatannya susah atau menderita dalam pandangan orang umum, namun sejatinya terbebas dari segala kemelekatan. Hanya melihat ilahi, hanya menyaksikan romo pada siapapun dan apapun. Tidak ada yang selain Tuhan dalam pandangannya. Sehingganya terbebas dari segala ketakutan dan kecemasan serta keraguan. Hanya melihat dan mengalami hidup dan kehidupan sebagai sesuatu yang sempurna dan indah serta mewah, terbebas dari segala ilusi dualitas, sebab karena pencerahan telah melampaui ilusi waktu dualitas tersebut. Seluruhnya dan segalanya serta semuanya yang dilihat dan dialami terjadi dalam keabadian saat ini. Masa lampau, sekarang, maupun masa depan nyata semua pada momen ini dan saat ini. Tidak melihat adanya pemisahan, semua hanya ada ketunggalan, alias esa. Selaras atau harmoni dengan alam semesta. Gerakannya adalah gerakan alam semesta. Geriknya adalah gerik romo. Itulah yang dialami manusia-manusia suci atau yang telah tercerahkan. Dan dia tidak peduli apapun dia, apakah dia itu wali atau bukan, apalagi ngaku-ngaku. Bahkan akan berusaha menjauhi segala atribut kemuliaan yang disematkan orang-orang kepadanya. Membodohkan diri dan berbuat baik itulah sebagai puncak kebahagiaannya, sebagai klimak ketentramannya. Tidak ada tendensi atau ego pamrih dan arogan. Tidak ada tujuan atau target. Dan itulah keadaan asli hidup dan kehidupan manusia yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Hanya ada kesadaran murni ketika ego pamrih dan arogan telah diletakkan, sudah ditanggalkan. Tugas kita bukan untuk menyenangkan setiap orang. Tugas kita adalah menjadi diri kita sendiri, seutuhnya, secara maksimal, menjadi diri kita yang asli. Terlepas apakah itu akan menyenangkan bagi orang-orang atau tidak. Sebab penyesalan kita
besok adalah ketika diri kita tidak sepenuhnya asli. Siapakah kita sehingga merasa bertanggung jawab untuk menyenangkan setiap orang? Bukankah kita melihat Tuhan pun tidak bisa menyenangkan bagi setiap orang? Amatilah orang-orang, selalu mengeluh dan kecewa terhadap apa yang menimpanya, padahal itu semua adalah pemberian terbaik dari Yang Maha Kasih. Hal ini juga perlu kita balik kepada diri kita masing-masing. Ketika kita merasa melihat sesuatu yang buruk menurut pandangan kita, sesuatu yang membuat kita membencinya, maka evaluasilah pikiran kita. Karena seringkali terjadi bahwa yang tidak baik adalah cara berpikir kita, bukan apa yang kita lihat dan rasakan. Para kadang kinasiku sekalian, ketika kita berpisah dengan ragawi alias mati, sebagian besar arwah-arwah atau sukma-sukma masih sangat melekat pada identitasnya. Mereka sangat sulit beranjak maju. Mereka butuh waktu yang sangat lama untuk melepaskan kemelekatan-kemelekatan yang membentuk identitasnya ketika menjalani kehidupan di dunia. Ada yang begitu melekat kepada agamanya, sehingga ketika Sang Pencipta menghendaki reinkarnasi berikutnya sebagai dirinya untuk beridentitas agama yang lain, dia menolak. Dia melarikan diri ke sana kemari, kebingungan tanpa arah dan tujuan. Dia tidak menganggap Sang Pencipta. Arwah-arwah yang melekat pada Krishna kesulitan untuk menerima skenario selanjutnya, beridentitas sebagai penganut Buddha atau sebaliknya. Arwah-arwah yang melekat pada Yesus kesulitan untuk menerima skenario selanjutnya, beridentitas sebagai Muslim atau sebaliknya. Arwah-arwah yang melekat pada Nabi Muhammad kesulitan untuk menerima skenario selanjutnya, beridentitas sebagai pemeluk agama lainnya. Begitupun arwah-arwah yang melekat pada ideologi ateis atau agnostis kesulitan untuk menerima skenario selanjutnya, beridentitas sebagai umat beragama atau sebaliknya. Yang tadinya umat beragama kesulitan untuk menerima skenario selanjutnya sebagai ateis, begitu seterusnya. Arwah-arwah yang melekat pada ras dan kaumnya kesulitan untuk menerima skenario selanjutnya, beridentitas sebagai ras atau kaum lainnya. Arwah-arwah yang melekat pada keluarga atau sanak familinya kesulitan untuk menerima skenario selanjutnya, beridentitas dalam lingkup keluarga yang lain, termasuk juga kemelekatan kepada harta benda atau karir, yang mana belum siap untuk meninggalkannya. Mereka begitu terjebak kepada satu kehidupan saja. Hal itu menimpa pada sebagian besar arwah-arwah atau sukma-sukma. Mereka ini masih baperan. Mereka belum terlatih secara rohani. Mereka masih menganggap bahwa identitasnya adalah mutlak. Kebenaran yang hanya diukur dari pikiran sendiri, yang sangat kerdil dan dangkal. Yang mana mereka seharusnya ikhlas, rela, atau legowo, melepaskan segala identitas lamanya untuk menjalani identitas baru sebagai bentuk pengalaman dan sukacita yang lainnya. Ibaratnya ketika Barry Prima, maaf, tahu tidak Barry Prima, seorang aktor laga film Indonesia yang gagah dan tampan, yang viral sekitar tahun 90-an yang lalu. Dulu saya pernah jadi penggemarnya. Kalau orang-orang modern mungkin tidak banyak yang tahu, karena Barry Prima adalah bintang film klasik zaman kuno, bukan bintang sinetron zaman now.
Ibaratnya ketika Barry Prima selesai memainkan film Satria Mandala dari Sungai Ular, tentu saja harus melepaskan seluruh perannya sebagai Mandala agar supaya bisa memainkan peranan dalam film Jaka Sembung secara maksimal. Sebab identitas itu bukanlah dia. Itu adalah cara menjalani peranan saja. Begitulah juga jiwa kita. Bahwa diri kita yang sejati bukanlah identitas ataupun peranan ini. Diri kita melampaui seluruh peranan ini. Semua skenario ini adalah sarana kita untuk mengekspresikan diri dan sarana pembelajaran pertumbuhan rohani mulai dari kuncup hingga mekar. Diri kita yang sejati adalah ilahi, adalah romo, jauh melampaui dari pada sekedar agama yang saat ini kita anut. Jauh melampaui daripada sekedar bangsa di mana kita lahir, jauh melampaui daripada sekedar ideologi yang kita pegang, jauh melampaui daripada sekedar lingkup keluarga di mana kita lahir, di mana kita tinggal, jauh melampaui kepercayaan kepada tipe Tuhan tertentu atau ketidakpercayaan kepada tipe Tuhan apapun. Jauh melampaui itu semua. Jiwa kita adalah percikan jiwa alam semesta. Seringkali arwah-arwah ini saya temui sedang kebingungan kesana kemari dan bla 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 dalam jangka waktu yang sangat lama. Ada arwah yang dulunya titik-titik terkenal mendatangi saya. Ada arwah yang dulunya beragama titik-titik mendatangi saya, yang bingung mencari surga, Tuhan, atau nirwana. Ada wanita atau lelaki korban pembunuhan yang masih melekat kepada dendamnya dan sebagainya. Sebab itu, ada kalanya dalam perjalanan pengabdian saya singgah di suatu tempat dan melakukan sesuatu untuk membantu menunjukkan jalan dan caranya kepada arwah atau sukma tersebut. Karena tidak banyak yang bisa melakukan. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan oleh arwah-arwah atau sukma-sukma tersebut. Mereka masih memegang erat konsep-konsep kehidupan lamanya. Mekanisme kosmos sendiri yang akan memproses mereka secara bertahap, memulihkan secara alami, cepat atau lambatnya, tergantung seberapa besar kemelekatannya. Setelah tahap pemulihan ini berhasil, barulah tahap selanjutnya, yaitu review kehidupan, evaluasi tentang perbuatan baik atau buruk yang telah dilakukan sebagai tolak ukur untuk rancangan pertumbuhan ruhani pada reinkarnasi selanjutnya. Sang Pencipta memperjalankan kita untuk mengalami sebanyak mungkin dan variatif mungkin peranan dari reinkarnasi ke reinkarnasi selanjutnya yang hendaknya tidak melekat pada identitas. Dia hanya menghendaki agar kita bahagia, bersuka cita dalam berbagai peranan yang kita jalani. Semakin cepat kemelekatan ditanggalkan, maka semakin cepat pula kita akan mengalami episode selanjutnya. Secepat mungkin mengalami semua petualang pada kosmos ini guna meraih fase cinta kasih sayang dan kebijaksanaan yang tinggi. Lalu ketika jiwa sudah puas akan seluruh sukacitanya dalam menjalani segala petualangannya, dia akan kembali kepada Esa dan menjadi Esa. Patrap Semedi mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu panca gaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib, yaitu wahyu pancalaku adalah penyempurnaan atau pengakhiran dari reinkarnasi ke reinkarnasi
yang didasari dengan hukum sebab akibat tersebut. Latihan patrap semedi laku murni menuju suci adalah state yang mau diraih oleh praktisi spiritual manapun, yaitu terbebas dari segala kemelekatan, sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan yang sempurna dan mewah. Karena dengan masuk ke diri yang terdalam, kita tidak akan bisa terusik oleh keadaan eksternal apapun, tidak tertipu oleh ilusi apapun. Jadilah manusia yang penuh tresna welas asih, yang penuh cinta kasih sayang maksudnya, dan bahagia dengan segala identitas yang kita perankan saat ini. Besok tidak usah berperan lagi ketika sang sutradara memberikan peran di film kehidupan yang lain. Malah semakin banyak pengalaman, semakin cepat jadi selebritis rohani, papan atas, atau manusia langit. Masa tidak bosan mengulang-ulang terus satu film yang sama, terjebak dalam roda karma yang sama? Salib dan umat Kristen ujung ke ujung sudah kuuji. Dia tidak disalib. Aku pergi ke kuil Hindu, ke pagoda kuno, tidak ada tanda apapun di dalamnya. Menuju ke pegunungan Herat, aku melangkah, dan ke Kandahar aku memandang. Dia tidak di dataran tinggi maupun dataran rendah. Dengan tegas, aku pergi ke puncak gunung Kaf yang menakjubkan. Di sana cuma ada tempat tinggal legenda burung Anka. Aku pergi ke Ka'bah di Mekah, dia tidak ada di sana. Aku menanyakan kepada Ibnu Sina sang filsuf, dia ada di luar jangkauan Ibnu Sina. Aku melihat ke dalam diriku sendiri. Disitulah tempatnya. Aku melihat dirinya. Dia tidak di tempat lain. Setiap orang melihat yang tak terlihat dalam persemayaman hatinya. Dan penglihatan itu bergantung pada seberapakah ia menggosok hati tersebut. Bagi siapapun yang menggosoknya hingga mengkilat, maka bentuk-bentuk yang tak terlihat semakin nyata baginya. Dan tenang. Dari Jalaluddin Rumi. Ketika segala sesuatu ini dan itu belum ada, apakah yang ada? Dialah yang ada. Ketika dia berkehendak mengadakan segala sesuatu, apakah bahan bakunya? Dialah bahan bakunya, sebab tiada bahan baku yang lain. Dialah keseluruhan fisik materi jagat raya. Dialah keseluruhan rasa dan perasaan jagat raya. Dialah keseluruhan kecerdasan jagat raya. Dialah keseluruhan jiwa jagat raya. Dialah keseluruhan kesadaran dan sadar jagat raya. Semua manunggal satu oleh cinta kasih sayang. Sekaligus semua terpisah oleh identitas ego, pamrih, arogan. Masing-masing kita adalah serpihannya, tetes air bagaikan dari samudra raya. Maka ada potensinya di dalam setiap diri kita. Masuklah ke potensi itu melalui laku murni menuju sucinya, ke diri yang terdalam, sehingga kita bukan lagi sebagai tetes air, namun kita sebagai sang samudra raya itu sendiri. Berbahagialah. Para kadang kinasiku sekalian, dia tidak butuh sarana apapun untuk melihat, mendengar, merasa, berkata, berbuat, dan sebagainya. Sebab segala sesuatu hakikatnya adalah dia itu sendiri. Maka bukanlah payung sebagai sarana penahan hujan, bukanlah dokter sebagai sarana penyembuh penyakit, bukanlah ibu sebagai sarana pelahir bayi.
bukanlah pula nabi sebagai sarana penyampai kebenaran. Sekali lagi, dia tidak butuh sarana apapun dan siapapun, melainkan dia sendiri yang berbuat dalam wadah yang banyak, berbeda-beda, bervariasi, namun hakikatnya esa. Dia yang melihat, bukan mata kita. Dia yang mendengar, bukan telinga kita. Dia yang berkata, bukan mulut kita. Dia yang berbuat, bukan kelakuan kita. Dia yang berjalan, bukan kaki kita. Maka jangan sekali-kali kita mengingkarinya. Pengenalannya adalah Subhana wa ta'ala, yang suci dan yang tinggi atau mulia, atau romo atau rama, atau rasa manunggal. Makna segala sesuatu sepanjang itu suci, fitrah, kodrat alamiah dan mulia, terpuji, ialah Tuhan sendiri. Apapun bentuk dan wujudnya, atau apapun abstraknya, atau rasa dan perasaannya. Selama kesadaran kita belum wusul, belum moksa, belum manunggal, belum murni, maka kita belum dia. Seluruh perjalanan manusia hidup adalah jiwa-jiwa yang sedang dalam pengembaraan kembali kepada asal, kepada esa. Seluruh jiwa atau sukma di alam semesta adalah dalam rangka itu semua tanpa terkecuali. Masing-masing memilih manifestasi atau perwujudan yang sangat bervariasi dalam rangka menjalani pengalaman maupun pelayanan kepada semesta. Yang hakikatnya tiap jiwa atau sukma adalah Sang Maha itu sendiri, yang menyelubungi dirinya dengan berbagai macam identitas. Planet bumi adalah sebuah kesadaran, begitu pula matahari, bulan, bintang, dan lain-lain. Ketika seseorang meninggal dengan jiwa yang damai, ia dapat menyaksikan bagaimana gunung, lautan, bumi, matahari, dan elemen-elemen alam lain adalah merupakan entitas dengan berbagai tingkat kesadaran. Mereka berusaha mengaplikasikan cinta kasih sayang Romo dengan memilih manifestasi-manifestasi tersebut. Begitu pula manusia yang seharusnya juga berusaha mengaplikasikan cinta kasih sayang dan kebijaksanaan Romo ke dalam kesadarannya. Ketika kita gagal untuk menjadi manifestasi Romo dalam perbuatan cinta kasih sayang dan kebijaksanaan, kita akan terus bereinkarnasi hingga mampu berada pada kesadaran tersebut. Setelah itu kita bebas memilih untuk berada dalam kesatuan esa, atau memilih untuk reinkarnasi sebagai pembimbing ruhan, menjadi teman berjalan bagi jiwa-jiwa lain yang belum sampai. Jadi, ketika sudah wusul atau moksa atau manunggal, reinkarnasi bukanlah sebuah keharusan lagi, melainkan hanya sebuah pilihan untuk menjadi perwujudan cinta kasih sayang Romo, sekaligus menikmati kehidupan dengan totalitas kebahagiaan yang sempurna. Kita semua adalah pejalan, maka hargailah sesama pejalan. Ini semua berada dalam ketetapan yang sempurna dari Maha Indah. Berlatihlah melihat dari sudut pandang tersebut melalui kesadaran murni. Bahagia hakiki atau kesempurnaan sejati ada di dalam kesadaran tersebut. Saya adalah Anda, dan Anda adalah saya. Tenang. Pernahkah kita duduk dengan sangat diam? Dengan sangat bodoh. Bukan memusatkan perhatian pada sesuatu. Bukan berupaya untuk berkonsentrasi, melainkan dengan hati dan pikiran yang sangat hening, sangat kosong, dan bersih. Sungguh-sungguh diam. Benar-benar bodoh. Jika kita dapat menyimak dengan cara ini, menyimak dengan nyaman tanpa tegang, kita akan mendapati sesuatu perubahan luar biasa terjadi di dalam diri kita.
Perubahan yang terjadi tanpa kita kehendaki, tanpa kita minta, dan perubahan itu terdapat keindahan luhur dan kedalaman pencerahan. Bagaimana kita menyimak? Apakah kita menyimak dengan proyeksi-proyeksi kita? Melalui proyeksi kita, melalui ambisi, keinginan kita, ketakutan kita, kecemasan kita? Dengan hanya mendengar apa yang kita ingin dengar, hanya apa yang memuaskan, apa yang memenuhi dahaga, apa yang memberikan kenyamanan, apa yang untuk sementara waktu dapat meringankan penderitaan kita. Jika kita menyimaknya melalui tabir keinginan kita itu, maka jelas kita menyimak suara kita sendiri. Kita menyimak keinginan kita sendiri. Kita hanya menyimak ego, pamrih, arogan kita sendiri. Dan adakah bentuk menyimak lainnya? Bukankah penting untuk menemukan bagaimana menyimak? Bukan hanya menyimak apa yang dikatakan, melainkan juga menyimak segala sesuatunya. Menyimak kebisingan di jalan-jalan, menyimak kicau burung, menyimak hembusan angin, menyimak laut yang tidak bisa diam, menyimak suara suami atau istri kita, menyimak anak-anak, menyimak teman-teman kita, menyimak tangis bayi, dan lain-lain. Penyimakan menjadi penting hanya bila kita tidak memproyeksikan keinginan-keinginan kita melalui apa yang kita simak. Dapatkah kita mengesampingkan semua tabir itu yang melaluinya kita simak, yang kita simak, dan sesungguhnya dan sungguh-sungguh menyimak. Menyimak adalah seni yang tidak mudah didapat, tetapi di situ terdapat keindahan dan pemahaman luhur. Kita menyimak dengan berbagai kedalaman diri kita, tetapi cara menyimak kita selalu disertai suatu prakonsepsi atau berangkat dari suatu sudut pandang tertentu. Kita tidak sekedar menyimak, selalu ada tabir menyela berupa pikiran-pikiran, kesimpulan-kesimpulan, dan asumsi-asumsi kita sendiri. Untuk dapat menyimak, haruslah ada keheningan di dalam diri, kebebasan dari ketegangan untuk memperoleh suatu perhatian yang rileks. Mereka yang mencinta, mengasihi, menyayang dapat menyimak. Akan tetapi amat jarang orang yang dapat menyimak. Kebanyakan dari kita selalu mengejar hasil, menggapai cita-cita. Kita selamanya mengatasi dan menaklukkan, dan dengan demikian tidak dapat menyimak. Hanya di dalam menyimak yang benar, yaitu menyimak yang sesuai paragraf pertama tadi, maka kita memperhatikan dan mendengar romo. Hal-hal yang mungkin kita anggap sepele justru mampu membawa kita menuju kesejatian diri. Cobalah biasakan dua hal ini dengan spontanitas dan tulus, yaitu tersenyum dan terima kasih. Kita membayar, satu misal contoh, kita membayar di kasir Indomaret, tersenyum, lalu ucapkan pada petugasnya, terima kasih ya Mbak atau Mas. Kita membayar bensin di pom, tersenyum dan ucapkan pada petugasnya, terima kasih ya Mbak atau Mas. Kita menyeberang di persimpangan jalan yang ada polantasnya, tersenyum dan ucapkan pada polisi yang bertugas, terima kasih ya Pak atau Bu. Jangan mentang-mentang kita yang bayar lalu nggak mau senyum dan
mengucapkan terima kasih. Jangan mentang-mentang polisi sudah dapat gaji bagus lalu tidak perlu kita beri senyum dan terima kasih. Yang nyata itu Polantas sedang melayani kita. Berpanas-panas, berhujan-hujanan, dengan resiko ditabrak kendaraan. Namun semua tidak perlu alasan. Kebaikan yang butuh ego, pamrih, arogan adalah keburukan yang tersembunyi. Pamrih surga sekalipun. Dengan senyum itu, kita telah menyejukkan hati kita dan mereka. Dengan ucapan terima kasih itu, kita telah menebar cinta kasih sayang Romo kepada alam semesta. Apakah kita yakin bahwa semua ritual ibadah kita itu ada artinya? Sepertinya jelas tidak ada efeknya. Lah memberi senyuman dan ucapan terima kasih saja belum bisa. Itu bukti bahwa semua ritual kita tiada arti. Dengan tersenyum dan mengucapkan terima kasih, itu kita berarti mempersilahkan Dat Maha Suci hidup.